Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama. Pelajaran ke-27 dengan judul Pembaharuan Hari Sabat. Ayat renungan firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya 56 ayat 2. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami datang kepadamu bersyukur berterima kasih untuk semua anugerah berkat-berkat yang limpah yang kami rasakan hari ini. Saat yang indah ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang telah menginspirasi para penulis Alkitab, Roh Kudus yang sama akan menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Yesaya 56 ayat 2, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Pekerjaan pembaharuan hari Sabat yang akan dilakukan pada akhir zaman telah diramalkan dalam nubuatan Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan yang tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Yesaya 56 ayat 1 dan 2. Kata-kata ini berlaku pada zaman Kristen sebagaimana ditunjukkan dalam konteks demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpunkan orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan mengumpulkan orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang terhimpun. Yesaya 56 ayatnya yang ke-8. Di sini dibayangkan tentang pengumpulan bangsa-bangsa lain oleh Injil. Dan bagi mereka yang menghormati hari Sabat telah dinyatakan berkat-berkat. Dengan demikian, kewajiban memelihara hukum keempat itu berlaku terus-menerus sesudah penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Kristus sampai pada waktu hamba-hambanya menyiarkan kabar kesukaan itu kepada semua bangsa. Hari Sabat yang dikuduskan oleh Pencipta dengan beristirahat pada hari itu dan memberkatinya dipelihara oleh Adam di dalam keadaannya yang tidak berdosa di Taman Eden yang kudus itu. Dipelihara oleh Adam yang jatuh ke dalam dosa namun bertobat pada waktu ia diusir dari tempat kediamannya yang menyenangkan itu. Hari Sabat itu dipelihara oleh para bapa, mulai dari Habel sampai kepada Nuh yang benar, sampai kepada Abraham dan kepada Yakub. Pada waktu itu, umat pilihan itu berada di perhambaan di Mesir. Banyak yang tidak mengetahui hukum Allah karena mereka berada di tengah-tengah penyembahan berhala yang merajalela. Tetapi pada waktu Tuhan
melepaskan Israel, ia mengumumkan hukumnya. Di dalam kebesarannya yang mengerikan kepada Khayalak Rameh yang berkumpul agar mereka mengetahui kehendaknya dan takut akan Dia dan menurutinya selama-lamanya. Pada waktu itu hingga sekarang, pengetahuan akan hukum Allah telah dipelihara di dunia ini, dan hari Sabat, hukum yang keempat itu, telah dipelihara. Walaupun manusia berdosa, tanda kutip, berhasil menginjak-injak hari kudus Allah, bahkan pada masa keunggulan manusia berdosa, itu pun masih ada orang-orang yang setia menghormati hukum dan hari itu di tempat-tempat tersembunyi. Sejak pembaruan, pada setiap generasi ada saja orang yang mempertahankan pemeliharaan hukum itu, meskipun sering berada di tengah-tengah celaan dan penganiayaan. Kesaksian yang terus-menerus telah dibawakan mengenai kekekalan hukum Allah dan kewajiban suci atas penciptaan Sabat itu. Kesimpulan, firman Tuhan di dalam Yesaya 56 ayatnya yang kedua ini sedang digenapi. Bila mana saudara-saudara mendengarkan suara Tuhan, dimanapun saudara berada, maka ketika saudara mengambil keputusan, maka saudara sedang menggenapi nubuatan di dalam Yesaya 56 ayat 2, yaitu kabar Injil akan mengumpulkan semua orang untuk menyucikan hari Sabat dan menikmati berkat-berkat Tuhan pada hari Sabat itu. Tuhan kiranya menyanggupkan kita untuk berdiri pada kebenaran yang telah diinjak-injak itu, sehingga demikian kita adalah bagian dari kumpulan umat-umat yang setia dari zaman ke zaman, mulai dari Adam sampai kepada terakhir dunia kita sebelum Tuhan Yesus datang. Mengakhiri renungan firman Tuhan, saya mengajak kita lagi untuk berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu, terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa ternyata hari Sabat adalah sesuatu yang Tuhan sudah tentukan dan tetapkan bagi kami semua dari masa ke masa. Dan ketika hari Sabat telah diinjak-injak oleh orang-orang berdosa, Engkau masih memiliki sekelompok umat yang rela dan setia di dalam menuruti hukum-hukum Tuhan dan juga memelihara hari Sabat yang Engkau sendiri sudah jadikan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari umat-umat yang sedikit itu untuk menyucikan hari Sabat-Mu menjelang penutupan pintu kasihan ataupun kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan kiranya akan menolong kami untuk tetap teguh di dalam keputusan kami untuk menyucikan hari Sabat-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat, Gembala Agung kami yang hidup. Amin. Semoga kuasa Allah, Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyanggupkan kita untuk dengan penuh sukacita menyucikan Sabat yang Tuhan sudah berikan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada pembahasan firman Tuhan selanjutnya, pada pembahasan yang ke-28 dengan judul Hari Sabat sebagai Ujian. Mengapa hari Sabat bisa menjadi suatu ujian? Mari saudara-saudaraku, ikuti terus pembahasan firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita bisa mengerti
apa yang Tuhan sedang kehendaki bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.